Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gue Randy Channel. Tunggu sebentar. Gak usah deh, gak usah pakai full apa facecam. Oke, kali ini gue bakal bikin tutorial basic hacking. Hmm, ya, kita bakal gue bakal nyontoin sih, cuman ngasih tesan-tesan aja. Waduh, ini apa? Oh, bekas apa namanya? Bekas gue belajar dev C++. Hey, uh, first yang pertama untuk basic hacking ini yang harus kalian pelajari adalah beberapa bug ya. Ini basic hacking yang pertama, ada namanya bug. Bug itu kayak sebuah kerentanan di suatu website yang bisa ditembus, dan kalian bisa banyak banget belajarnya. Cuman coba dulu dari SQL, bisa dari SQL, SXS, terus juga LFI. Iya, pokoknya banyak, gue lupa lagi. Gak apa, gak apa. Kita mulai dari yang simpel dulu, yaitu SQL. Sambil gue kan deh kali buka. Ini bang, kayak videonya bakal lumayan panjang, tapi nggak apa-apa. Oke, pertama kita pelajarin dulu yang namanya dork ya. Apa itu dork? Oh, sorry. Sebentar. Jaringannya lupa. Ntar skip. Oke. Oke. Udah ya. Gue tadi lupa nyalain itu apa? Bukan ini ya. Bukan ini dork. Ini ya. Kita belajar apa sih Dork atau Google Dork ya? Sebenarnya referensi banyak sih kalau kalian baca. Google Doc atau biasa disebut Google Hacking disering digunakan peretas terutama di Fiverr dan Kardar untuk melancarkan aksinya hanya dengan satu kata kunci. Mereka bisa mendapatkan hingga ratusan website untuk menjadi jadikan target. Pertanyaan di sini adalah apa sih Google Doc itu, apa fungsinya? Oke. Doc adalah sebuah tindakan memasukkan kata kunci pada mesin pencari Google untuk mencari celah keamanan pada suatu website dengan tujuan peretasan. Teknik ini biasa disebut dorking atau mencari informasi secara detail. Atau kalau biasanya bahasa keren itu information gathering ya. Salah dork itu salah satu teknik information gathering yang merupakan salah satu basic dari cyber security. Jadi misalkan contoh kita mau meretas suatu website, kita cari website yang fullennya itu dari si Google Doc-nya sendiri. Nah, ini ada penjelasannya. Informasi spesifik pada website yang dicari sesuai kata kunci yang dimasukkan pada mesin pencari Google. Bagaimana cara menggunakan Google Doc? Mulai banyak jenis yang digunakan sesuai kebutuhan. Ini ada jenis doc. Misalnya ada inul, URL website yang menggunakan kata kunci dituliskan, semisal mencari informasi seputar belajar SEO. Misalkan inul belajar SEO, atau contohnya begini. Inul skip, salah, sorry. Kalau inul itu biasanya ini. Contoh, misalkan admin login.php. Misalkan ini ya, kalau kalian mau belajar serangan bypass. Nah, ini misalkan ini admin ya, contoh misalkan kalau bypass itu sebenarnya banyak yang login gagal kan, nggak bisa. Kalau ya, jadi ada teknik namanya bypassing, dan itu salah satu teknik yang sebenarnya basic banget. Cuman kalau ya namanya kita nggak bypass kan, kita harus coba nih dari satu-satu login administrator.
Oke, bakal gue contohin sebentar, tapi ya nggak sampai berhasil ya, saya contoh aja. bypass bypass admin ya. Oke, kan ini kan tutorial, sorry. Apa bypass admin, gue lupa namanya, sebentar. Bypass admin, nggak usah, ini aja minta dari sini nggak apa-apa. Kalau tonton because change the process. Ntar nih ininya nggak usah kita baca karena gue mau ngambil ininya aja, sorry, di sini. Kita copy, kita flash. Oke, coba dari sini. Biasanya kalau yang pakai user atau password default itu biasanya WordPress ya. Kita paste aja. Biasanya sih nggak langsung berhasil. Gagal karena emang nggak semua web itu bisa di bypass. Kecuali memang adminnya bug di sini itu nggak di ini ya, nggak di, gue udah agak lupa bahasanya. Nah, kalau kayak gini, ini berhasil nih, kita masuk ke halaman administrator. Nah, ini berhasil masuk ya, cuman kayaknya nggak bisa diedit. Oke, ini cuman ya, ini tes aja nih. Ini webnya nih, kalau kalian mau coba, ada data pembagian administrator. Ini sih lama ya nge-lag internetnya. Ini kayak begitulah. Ini kayak nilai gitu ya. Ini masuk ya, tembus. Ini contoh seperti ini. Kalau yang ini kayak website buat penilaian doang, dan kayak emang website baru sebenarnya, kayak 2022, mungkin emang cuman buat penilaian, jadi nggak terlalu diperhatiin, jadi bisa tembus. Oke. Exit. Oke. Wait. Host only guys adopt dari mana? Oke, nanti. Ini jaringan nih bisa. Jadi salah gue nyalain ininya. Nyalain dulu. 27 menit ya. Oke, terus ada title. Nih. Title. Index. Coba. Aduh. Ada ini lagi. Males gue kalau harus nunggu. Nah, ini misalkan kayak file, dia kayak bentuknya ngebuka file-file gitu. Nah, ini nggak bisa ya. Kayak download game, misalkan apa ya, ini kalau kayak kalian mau main game bajakan nih, tuh Resident Evil 1, Call of Duty, sebenarnya bisa juga buat hacking, juga bisa. Call of Duty Offensive Wars, cuman ya hati-hati aja kalau sama aplikasi-aplikasi bajakan ini, karena biasanya ada virus. Oke, cukup. Oke, kita lanjut. Ada site. Nah, ini kayak site, index, file tab ini jarang ya dipakai kalau buat nge-device karena ribet. Nah ya, mudah manakah yang rentan terhadap petasan. Nih, misalkan ini wp login.php.
bisa di bypass, dan tadi udah gue bicarain. Oke, lengkap sih. Oh iya, untuk site ini bakal gue sedikit contohin. Oke, perintah ini selanjutnya admin .php id site, misalkan kalian mau pakai site-nya Gov ya. Nih kita keluar site yang kayak gini. Jadi kayak fungsi site itu adalah ketika kita mengetik Google itu kita tambahin site, itu biasanya bisa langsung atau kita tambahin sama dengan, nah nanti kita tambahin website yang target website kita, contohnya kayak apa, domain ya. Jadi misalkan kita mau nyari website yang domainnya .com semua, site-nya kita isi .com. Terus kalau misalkan kita mau schid, ganti jadi schid, atau misalkan mau gov, terus ada juga in, ada org, pokoknya banyak lah domain. Why? Profile not found. What the? Oke, tunggu sebentar. Ntar ya, gue benerin Linuxnya dulu bentar. Oke, setelah gue coba, kayaknya emang nggak bisa. Ya nanti bakal gue download ulang. Cuman kalau kalian mau tahu cara pemasangan operational system di VirtualBox kayak Linux, terus Ubuntu, terus gue pernah masang apa lagi ya, Ubuntu server juga pernah, terus Metasploitable tuh buat latihan. Nanti bakal gue bahas satu persatu. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke yang namanya SQL injection. Pertama kita harus tahu dulu apa itu SQL injection. Ini close saja. Yang dimana pembahasan SQL injection ini bakal merupakan lanjutan dari Google Doc ini. Sebenarnya Google Doc itu juga bisa untuk XSS ya, XSS LFI, terus juga RCA ya, remote control execution. Oke, ini mana SQL-nya? Kita baca apa itu SQL injection. SQL injection adalah teknik penyalahgunaan celah keamanan pada lapisan database sebuah aplikasi. Ancaman cybercrime ini bisa terjadi karena input yang tidak difilter dengan benar dalam pembuatannya, sehingga tercipta celah yang bisa digunakan. Injeksi SQL dilakukan dengan modifikasi SQL pada forum input aplikasi, sehingga pelaku bisa mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Dengan begitu, hacker dapat melihat data yang tidak seharusnya mereka lihat, termasuk data milik pengguna lain atau data lain yang dapat diakses oleh aplikasi itu sendiri. Di beberapa kasus, pelaku dapat modifikasi atau menghapus data tersebut sehingga dapat menyebabkan perubahan pada konten atau aplikasi ini. Untuk cara kerjanya, kalian bisa baca sendiri. Nah, kan kalau kayak ya, kayak gini nih, sebenarnya belajar. Kalau kalian belajar baca yang ini, kalian harus belajar program dulu pakai PHP ya. Tapi karena ini cara mencegahnya sih sebenarnya, pengaturan ini cara mencegahnya. Tapi kita nggak bakal situ dulu. Gue bakal ke contoh how to action injection. Oke, kita bakal pakai doc-nya itu bukan jangan ini loh. Index file index.php mana ini? Ini aja. Oke, sebelumnya karena tunggu sebentar. Bentar.
Ini apa? Kosong. Gue lupa waktu itu nyimpen doc itu di mana ya. Nah, ini kayak website yang fullan ini. Aduh, nggak ada ya. Ya udah nggak apa-apa. Udah gue lupa namanya. Bukan doc. Apa namanya? Udah gue lupa bener-bener. Apa bahasnya? Bukan Dios. Oh iya Dios lagi. Dios skill. Sini kayaknya. Sebenarnya Dios bisa bikin sendiri, tapi karena contoh gue pakai punya orang lain ya. Karena gue nggak mau susah. Oke. Oke, yang pertama adalah sebenarnya kalau kalian mau lebih jelas tentang skill, mampir aja ke channel gue, DeadSec channel. Nanti gue kasih linknya di bawah. Itu yang gue sebutin tadi, kayak kalau kalian mau tahu cara instalasi apa program komputer pakai Kali Linux, atau mau install komputer dalam komputer pakai Kali Linux, itu ada di situ. Terus juga tutorial capture the flag. Nanti gue di channel ini juga gue bakal bahas tentang capture the flag. Sebenarnya gue bikin konten ini karena gabut dan karena gue lagi bosan banget record game, dan belum ada kepikiran juga mau record game apa. Jadi ke channel sebelah udah nggak rame. Jadi di sini aja. Oke, lanjut. Oke, first ini kan terakhirnya sebenarnya gue mau kasih contoh tadi pakai di kali tools kalian itu ada tools namanya SQL Map, yang dimana toolsnya itu berfungsi untuk melakukan SQL injection secara otomatis. Cuman karena kalian Linux yang nggak bisa, jadi nggak apa-apa. Nanti untuk next video yang part 2 nya nanti bakal gue kasih enggak, sorry, nanti bakal gue downloadin kalian Linux. Sebenarnya kalian bisa juga pakai kayak backtrack. Iya, backtrack itu kan Linux yang dulu Linux itu namanya backtrack. Kamu udah nggak dipakai sekarang karena linknya juga udah susah nyarinya. Kalian bisa, selain kalian Linux, referensi gue itu kalian bisa pakai Ubuntu bisa, atau Pirate OS bisa, terus bukan hack lagi. Backbox pakai Backbox bisa, terus juga apa namanya, Black Ark bisa tuh. Black Ark salah satu tools yang cukup gue bilang sebenarnya cukup lengkap sih. Dan dia apa, modelannya itu bukan GUI ya, atau graphical user interface, tapi dia modelnya command line interface. Jadi cuman ada versi GUI nya juga kalau nggak salah. Keren tuh ya, apa, Black Ark kalau kalian mau nyoba. Tapi dia tuh masih satu apa bilang ya, pokoknya masih satu, bisa dibilang satu keluarga lah sama Arch Linux gitu. Kayak Arch Linux itu kan versi untuk Office, atau ya sama kayak Linux ya. Cuman kayak Black Ark itu versi buat khusus hacking, sama kayak Kali Linux. Oke, kita lanjut. Kita kasih salah ini. Oke, nah kalau muncul tulisan you have an error in your SQL syntax, check the manual that correspondent to your MariaDB atau database server version. Juga syntax to use near one at line 1. Oke, ini bakal otomatis kalau kalian ngasih koma di atas itu bakal jadi %7. Oke, kalau udah kayak gini, kita masukin perintah order by. Gimana caranya? Kasih tanda di sini. Order, kasih tanda panah lagi. By, kasih tanda panah lagi. Terus satu strip, terus kasih tanda plus. Oke. Nah, ini kan balik lagi seperti semula. Kalau ini balik lagi seperti semula, kemungkinan web ini fullan terhadap SQL injection. Cuman yang harus diingat adalah SQL injection itu nggak cuma satu jenis. Yang bakal gue contohin di web ini adalah SQL injection error based. Ya, jadi iya benar, error based. Yang dimana cukup mudah sih sebenarnya.
ada juga skill injection, bypass WF, terus bypass 504, bypass 403, terus ada juga blind SQL yang cukup sulit. Oke, ini jadi, nah kalau ini satu, kalau kalian mau coba satu, kalian bisa coba tulis dua angka. Jadi angka yang di habis plus by terus plus ini kalian ganti, misalkan gue mau langsung lengkap ke 5. Oke, apa gambar? Nah, gambarnya kan masih sama nih. Nah, ini misalkan gue lengkap ke 7. Nah, ini kan gambarnya hilang nih. Kalau begini, kita cari di mana kolom yang masih ada gambarnya. Nah, ini kolom ke-7 ini kan hilang nih gambarnya, error lah kalau dibilang. Nah, kan kita munculin ke 6. Oke, 6 nggak ada. Sekarang kita pastiin lagi apakah 5 ini ada gambarnya. Nah, jika seperti ini, kita udah ketahuan bahwa yang ada gambarnya itu adalah sampai di error itu sampai di 5. Sampai di 6. Jadi kita bakal pakai angka di 1 2 3 4 5. Ini kita hapus. Sampai sini kalian tulis union plus select plus kalian tulis 1 2 3 4 5 nya pakai koma ya. 1 sorry. Koma mana nih? 2 3 4 5. Nah, setelah udah seperti ini, nah di depan angka 1 ini, atau di depan angka, atau dibilang parameter angka di belakang website ini, kalian kasih strip. Untuk apa fungsinya? Fungsinya agar memunculkan angka toggle. Bukan toggle buat judi ya, tapi toggle yang dimana dengan angka toggle itu kita tahu dimana posisi web atau page web yang fullen dari website ini. Oke, langsung enter. Dan nah, di sini keluar angka 4 dan juga 5. Nah, jadi kita tahu bahwa di 4 dan 5 ini bisa kita istilahnya kita injeksi lah. Karena gue ambil angka 4 aja, nggak apa-apa. Sebenarnya terserah kalian. Ya, ini aja nggak apa-apa pakai penyorang. Salah. Oke. Copy. Terus ke sini. Nah, kalian hapusnya itu spasi, jangan sampai ini ya, jangan sampai. Nah, apa spasinya tadi tuh jangan sampai hilang. Jadi kayak di antara tadi kan 4 kan ada spasi itu antara 3 sama 5. Itu jangan sampai spasinya itu kalian hapus. Jadi kalian hapus nomor 4 aja, terus kalian pastain diosnya atau dump in one shot-nya ke dalam nomor 4 dan wadah. Kita bisa ngelihat isi database dari website ini. Mungkin segini dulu ya basic hacking part 1. Sebenarnya mau lebih panjang, tapi karena tadi kendala gue pengen bahas panjang gitu sama instalasi SQL mapnya, cara penggunaan, terus juga